Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Puspita dari SD Negeri 2 Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung. Di sini saya akan memaparkan tentang praktik baik yang saya lakukan tentang strategi meningkatkan kemampuan dan minat baca peserta didik melalui jargon mendongeng geh di SD Negeri 2 Metro Pusat. Perkembangan kognitif anak mengalami penurunan di era digital yang semakin pesat ini. Padahal, membaca merupakan keterampilan fundamental yang penting dalam perkembangan peserta didik. Kemampuan baca yang baik tidak hanya mendukung proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga membentuk dasar pengetahuan di luar pengetahuan akademis. Banyak faktor yang dapat menjadikan minat baca anak berkurang, seperti kurangnya bahan bacaan yang menarik, tekanan kurikulum, bahkan ketidakpuasan siswa dengan pembelajaran yang monoton. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah resmi menetapkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional untuk pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Hal ini telah menunjukkan bahwa Kemendikbudristek terus berupaya mendorong kemajuan inovasi dalam bidang pendidikan. Bapak Nadiem Makarim menegaskan bahwa kurikulum Merdeka diperlukan dalam pendidikan Indonesia saat ini karena utamanya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi praktis yang dibutuhkan saat peserta didik meninggalkan sistem pendidikan, bukan sekedar menghafal materi lalu ujian. Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Balai Guru Penggerak juga turut mendukung implementasi kurikulum Merdeka dengan mengadakan banyak program dan sosialisasi terkait kurikulum. Terlebih lagi, visi Kota Metro adalah mewujudkan Kota Metro sebagai kota berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Dinas Pendidikan Kota Metro melalui SD Negeri 2 Metro Pusat sangat antusias dalam menyambut kurikulum Merdeka. Pada tahun pelajaran 2024-2025, sekolah kami resmi secara keseluruhan menerapkan kurikulum Merdeka pada seluruh jenjang. Berbeda pada tahun pelajaran sebelumnya, di mana hanya kelas 1 dan kelas 4 saja yang menerapkan kurikulum Merdeka. Seluruh guru terus berupaya dalam penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Salah satunya dengan banyak mengikuti pelatihan online di platform Merdeka Mengajar atau PMM dan dari berbagai sumber. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa pembelajaran sebelumnya masih belum efektif untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca peserta didik. Kurangnya strategi dan metode belajar yang belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik menjadi hal yang perlu dievaluasi secara lanjut. Strategi peningkatan minat dan kemampuan baca peserta didik haruslah menyeluruh dan terintegrasi melibatkan peran berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Upaya ini bisa mencakup pengembangan materi bacaan yang menarik, pemanfaatan teknologi, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, penulis berusaha memahami seluruh kebutuhan peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara memberikan lembar kerja mandiri, di mana mereka diminta menuliskan data pribadi, minat bakat, pelajaran, dan perasaan yang sering mereka alami. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, pertama, pendahuluan. Peserta didik berbaris dengan rapi sebelum memasuki kelas dan guru memantau di depan kelas dengan penuh senyum dan rasa gembira sambil bersalaman. Sebelum belajar di kelas, peserta didik berdoa dan melakukan kegiatan imtak dengan membaca surat-surat pendek juz amma sesuai dengan target setoran harian siswa. Guru memberi salam pembuka sekaligus menanyakan kabar peserta didik sambil bertanya, emot apa yang mewakili perasaan setiap peserta didik? Hal ini termasuk salah satu cara asesmen diagnostik emosional. Selanjutnya melakukan ice breaking, seperti yel-yel kelas dan berbagai tepuk penyemangat belajar. Hal ini berguna untuk membangkitkan semangat dan konsentrasi peserta didik. Guru melakukan absensi kelas untuk mengetahui berapa banyak peserta didik yang absen atau tidak hadir mengikuti pembelajaran di kelas.
A. Persepsi. Guru menanyakan apa saja tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya dan menanyakan gambaran kegiatan apa yang kira-kira akan dilakukan hari ini. Setelah tergambar kegiatan apa yang akan dilakukan, guru menjelaskan tujuan atau capaian pembelajaran seperti apa yang harus peserta didik kuasai. Masuk ke kegiatan inti. Sebelumnya, penulis telah melakukan asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif pada awal semester ganjil dan telah melompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan membaca dan menulis sebuah kalimat. Model pembelajaran yang penulis gunakan adalah inquiry, di mana peserta didik distimulus dengan berbagai sajian materi. Dapat berupa penjelasan mendalam guru, audio, video praktek dongeng, visual, dan gerakan atau gestur sebagai cara berekspresi pada setiap scan dongeng atau kinestetik. Guru membuka dengan pertanyaan tentang pengalaman mereka melalui cerita atau dongeng dan mencari tahu apa yang mereka sukai dari mendengarkan atau menceritakan dongeng. Peserta didik diajak untuk menyimak, memperhatikan, dan merefleksikan hasil dari video praktik mendongeng yang menarik perhatian mereka pada LCD proyektor, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi pendapatnya dengan antusias tentang unsur intrinsik dongeng. Setiap bagian dalam menyampaikan dongeng direview satu persatu dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya. Lalu peserta didik mengeksplorasi dengan pengetahuan yang mereka miliki dan mencari validasi yang bersumber dari internet bersama-sama dengan guru melalui LCD proyektor, sound system, dan jaringan internet yang ada. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang mana dongeng yang benar di antara tugas yang mereka kerjakan sebelumnya. Peserta didik juga mengamati unsur intrinsik cerita seperti tema, latar belakang, tokoh, alur cerita, amanat, dan kearifan lokal yang terkandung dalam dongeng yang disampaikan di LCD proyektor. Setelah informasi sudah terkumpul, peserta didik dan guru selaku fasilitator melakukan analisis dengan mengaitkan pola informasi yang didapat untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kegiatan terakhir adalah merefleksikan pembelajaran, di mana peserta didik setiap perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk mendongeng di depan kelas untuk mengasah keterampilan berbaca dan percaya diri. Lalu peserta didik dipersilahkan untuk memberikan umpan balik dan guru menyampaikan tips dan cara menceritakan dongeng yang baik dan menyenangkan. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan salam dan yel-yel kelas. Tantangan yang penulis hadapi yaitu perbedaan hasil asesmen awal di mana kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis beragam menyebabkan penulis mengalami beberapa kesulitan seperti yang pertama, LCD proyektor di sekolah sering mengalami kendala mati. Yang kedua, memotivasi siswa untuk berani dan percaya diri menceritakan suatu dongeng di depan kelas. Yang ketiga, hasil asesmen awal menunjukkan dari total 17 orang peserta didik, 2 orang tidak bisa sama sekali membaca dan menulis, 2 orang kurang mahir membaca, 1 orang kurang mahir menulis, 3 orang cukup mahir membaca dan menulis, dan 10 orang lainnya sudah baik dalam membaca dan menulis. Jadi dapat disimpulkan hanya setengah dari populasi kelas yang sudah baik dalam membaca dan menulis. Aksi yang dilakukan oleh penulis antara lain dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti teman sejawat serta wali murid. Harapannya orang tua dapat memfasilitasi belajar anak di rumah dengan membelikan buku bacaan seperti buku dongeng. Terakhir, kegiatan refleksi. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai fasilitas sekolah yang secara visual, pemahaman bagaimana menampilkan ekspresi dalam menceritakan dongeng. Secara audio, peserta didik menjadi tahu bagaimana intonasi yang disampaikan pada setiap watak tokoh dan suasana cerita dongeng. Setiap penampilan mendongeng juga perlu didukung dengan gerakan-gerakan kinestetik untuk mendukung penjiwaan dalam bercerita. Makin banyak yang berminat tampil, maka kemampuan baca siswa menunjukkan peningkatan. Bapak Ibu Guru, semoga kita senantiasa selalu berinovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.